Kan Mujib hari ini lagi pakai sendal. Kenapa pakai sendal gitu? Sepatu kekecilan. Oh, sepatunya kekecilan. Itu sepatu dari kelas berapa? 1. Udah nggak muat. Dari kelas berapa nggak muatnya? Dari kelas 3. Jam belum lagi menunjukkan pukul 7. Namun ibu Mujib, Munirah, sudah sibuk di dapur. Munirah sudah menanak nasi sejak pagi buta untuk makan 5 orang di rumahnya. Terutama untuk anak tengahnya, Mujib, sebelum berangkat sekolah. Menu pagi itu terbilang mewah, mie instan dan telur. Ini adalah sajian yang baru bisa mereka nikmati jika keberuntungan sedang berpihak pada Munirah. Artinya, ia sedang memegang cukup uang untuk membuat dapurnya ngebul dan seisi keluarga bisa makan pada hari itu. Paling tidak, pagi ini perut Mujib sudah terisi dan ia tak perlu kelaparan saat belajar di sekolah. Setiap hari Mujib berangkat ke sekolah berjalan kaki. Diantar oleh ibu dan adik bungsunya Dimas, mereka menempuh perjalanan lebih dari 1 kilometer. Terkadang teman Mujib dari kelas 5, Aulia, ikut berangkat bersama, membuat suasana lebih ceria. Jalanan yang mereka lalui menuju ke sekolah memang sudah diaspal. Ini adalah jalan alternatif yang menghubungkan Serang dan Pandeglang. Yang mereka harus waspadai adalah kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalur ini. Mulai kendaraan roda 2, roda 4, sampai kendaraan besar bermuatan berat. Untuk bersekolah, kaki Mujib hanya beralas sandal jepit. Bukan karena sepatunya basah sehabis hujan semalam, tapi karena Mujib memang tak punya sepatu untuk ia pakai melangkah menimba ilmu. Kan Mujib hari ini lagi pakai sendal. Kenapa pakai sendal gitu? Sepatu kekecilan. Oh, sepatunya kekecilan. Itu sepatu dari kelas berapa? 1. Udah nggak muat. Dari kelas berapa nggak muatnya? Dari kelas 3. Di Sekolah Dasar Negeri Ujung Tebu 3, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten ini, Mujib hanyalah salah satu dari sekian banyak siswa yang tak memakai sepatu. Sebetulnya kami di SD Ujung Tebu ini mempunyai peraturan bahwa anak itu diharuskan untuk memakai sepatu, memakai seragam lengkap ya, sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan. Untuk sepatunya harusnya itu hitam, tetapi karena kemampuan ekonomi orang tua juga mempunyai sepatu, kalau yang punya mungkin hanya 1. Kebetulan di cuaca musim hujan seperti begini, hari ini memakai sepatu, kemudian hujan ya. Nah, untuk besoknya kan masih basah, maka anak-anak itu memakai sendal. Bagi saya, kalau misalnya memang diharuskan dan kemampuan orang tua tidak ada, kemungkinan anak tidak bisa sekolah. Jadi saya memberikan kelonggaran daripada anak tidak sekolah. Jadi lebih baik udah gak apa-apa memakai sendal juga, yang penting anak sekolah. Di sini, punya sepasang sepatu saja sudah termasuk beruntung. Lebih dari separuh siswa di sekolah ini sama sekali tak punya sepatu karena orang tua mereka tak mampu membeli. Kondisi ini membuat pihak sekolah harus maklum. Sekolah mereka ini bukan berada di pelosok,
Jaraknya hanya 28 km dari pusat kota Kabupaten Serang dan bisa ditempuh dari ibu kota Jakarta dalam waktu kurang dari 3 jam. Untuk meja kursi, saya dulu tuh emang ngeri juga Bu ya, ketika anak misalkan, kadang-kadang anak-anak kan sering lompat-lompat ya, sering naik ini, duduk di ini kan kadang-kadang ketika anak duduk, kadang-kadang kursinya kan ini jatuh sini kan, kadang-kadang kan itunya udah ini, udah goyang-goyang seperti itu kan, untuk meja kursinya. Jadi ngeri juga Bu, kadang kita tidak nyaman juga kan kalau buat belajar ya. Pagi ini kelas Mujib, yaitu kelas 4, mengikuti pelajaran kesehatan jasmani. Kegiatan dimulai dengan berbaris di depan kelas, membaca doa, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah itu, sejumlah siswa membersihkan lingkungan kelas dan membuang sampah. Sekilas, rutinitas sekolah ini nampak biasa saja. Tapi mari lihat lebih dekat. Bak sampah yang isinya sudah mereka buang tidak dikembalikan lagi ke tempatnya, tapi justru dimanfaatkan untuk alat penunjang pelajaran olahraga mereka. Ini mereka lakukan karena sekolah tidak punya alat peraga pelajaran yang memadai. Tidak hanya penunjang mata pelajaran olahraga, tapi seluruh pelajaran yang seharusnya membutuhkan alat penunjang. Meski begitu, para siswa SDN Ujung Tebu 3 merasa beruntung karena bangunan sekolah mereka sudah direhabilitasi oleh pemerintah pada tahun 2017 dan 2019. Sejak itu, tak ada lagi plafon jatuh saat pembelajaran berlangsung atau atap yang bocor saat hujan deras turun. Tapi, bukan berarti sekolah ini baik-baik saja. Selain kekurangan alat penunjang belajar, meja dan kursi tempat siswa-siswa ini biasa belajar tak lagi bisa diandalkan sepenuhnya. Untuk meja kursi, saya dulu tuh emang ngeri juga Bu ya, ketika anak misalkan, kadang-kadang anak-anak kan sering lompat-lompat ya, sering naik ini, duduk di ini kan kadang-kadang ketika anak duduk, kadang-kadang kursinya kan ini jatuh sini kan, kadang-kadang kan itunya udah ini, udah goyang-goyang seperti itu kan, untuk meja kursinya. Jadi ngeri juga Bu, kadang kita tidak nyaman juga kan kalau buat belajar ya. Bagi guru di sekolah ini, persoalan fasilitas yang tak memadai hanya sebagian masalah. Tantangan yang lebih berat adalah bagaimana bekerja ekstra keras agar anak didiknya dapat menuntaskan pendidikan. Supari Yandi, yang biasa disapa Pak Yandi oleh murid-muridnya, adalah guru kelas 4 yang sudah mengajar 16 tahun. Sepanjang karirnya sebagai pengajar, tak terhitung sudah berapa banyak siswa yang harus putus sekolah karena membantu orang tua mencari nafkah. Ya, kalau mengingat kebutuhan ya, kita dilema juga kan, ketika mereka bekerja kan, jangankan mereka misalkan mau menanyakan tentang kondisi anaknya bagaimana di sekolah, mungkin kan mereka juga lelah juga ketika pulang kerja. Mereka itu walaupun bukan di sekolah, di luaran itu saya tekankan, coba nih kita belajar disiplin untuk hidup kan itu. Mujib mau ikut pembukaan ke? Katanya suka bantuin orang tua kalau pulang. Bantuinnya apa? Ngapain bantuin? Saya tangkil. Oh, ini ngambil ini melijuk tangkil ya? Terus kamu bisa manjat? Bisa Oh iya, dari umur berapa bisa manjat? 7 tahun.
Lonceng sekolah sudah berbunyi, tanda berakhirnya waktu belajar. Di masa pandemi, sekolah tatap muka bisa dilakukan tapi selesai lebih awal, yakni pukul 10 pagi. Pulang sekolah tak berarti siswa bisa beristirahat. Bagi sebagian siswa termasuk Mujib. 1 kilometer lagi ia harus berjalan kaki. Masih tanpa sepatu. Kita lewat mana, Mujib? Terkadang Mujib memilih rute lain, melewati kebun. Jalur ini dianggap Mujib bisa menghemat waktu, meskipun seusai hujan jalan ini menjadi berlumpur. Mujib harus menghemat tenaga, sebab harinya belum usai. Selain bersekolah, ia masih punya kewajiban lain. Katanya suka bantuin orang tua kalau pulang. Bantuinnya apa? Ngapain bantuinnya? Itu apa? Heeh. Ngeset tangkil. Oh ini ngambil, ini beli jok tangkil ya? Terus kamu bisa manjat? Bisa Oh iya, dari umur berapa bisa manjat? 7 tahun. 7 tahun. Diajarin siapa? Nggak diajarin. Belajar sendiri aja gitu. Nggak takut jatuh? Enggak. Mujib mau ikut bulu tangkis. Tim berbuat baik mencoba mengikuti kegiatan Mujib selepas sekolah. Didi, ayah Mujib, biasa memetik tangkil atau melinjo. Lokasi kebun tempat Didi bekerja memang hanya berjarak sepelemparan batu dari rumah mereka. Tapi medan yang harus dilalui untuk sampai di titik pohon tangkil terjal dan licin, terlebih saat musim hujan. Disuruh gitu. Dah tuh. Risikonya, Didi dan Mujib tak dapat berangkat memetik tangkil jika sedang hujan. Itu berarti penghasilan mereka berkurang. Soalnya semalam habis hujan kan. Tapi jangan bayangkan hasil kerja keras mereka dinilai dengan rupiah berlimpah. Untuk melakukan pekerjaan yang penuh risiko ini, Didi diupah hanya Rp1.000 per kilogram tangkil yang ia petik. Ada banyak nggak Mujib? Dapat banyak? Baru sedikit. Oh bagus sedikit. Dalam sehari, Mujib dan ayahnya berhasil mengumpulkan 15 kilogram tangkil. Tapi hasil panen itu tak langsung dijual. Buah-buah tangkil itu dibawa pulang untuk dikupas kulitnya. Aduh. Pak, launan Pak. Warna numuragan. Kami kena mana? Sakit ya kena kepala ya? Enggak. Walau upahnya tak seberapa, bagi mereka ini sudah lumayan untuk menambah penghasilan. Satunya, Ji. Cuman ngupas tangkil. Kalau ada tangkilnya ya, Dapat berapa itu Bu? sehari 3 kilo sehari. Jadinya berapa ini per kilonya dijualnya gitu? Sekilo 1.000. Berarti kalau dalam sehari Ibu bisa bawa pulang uang berapa Bu? Sehari cuman 5.000 sehari. 5.000 sehari. Kadang buat jajan Dimas nggak cukup. Mana mau beli berasnya. Karena makan sehari itu cuman sekali. Hari ini makan, kayak besok nggak makan. Munirah sadar penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia hanya bisa mengelus dada mendengar keluh kesah Mujib tentang kebutuhan sekolahnya. Saya malu nggak pakai sepatu. Sempat nggak mau sekolah gitu? Iya, 3 bulan itu nggak sekolah nggak masuk sekolah. Terus dicari itunya, gurunya. Emosi naik turun seorang Mujib yang masih anak-anak sangatlah wajar. Munirah mengaku anak tengahnya sering merengek minta dibelikan seragam agar sama seperti teman-temannya di sekolah. Tak ada hati ibu yang tak runtuh
mendengar permintaan anaknya. Munirah rela berutang agar anaknya punya seragam dan mau bersekolah. Ia tak putus memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang sukses jika besar nanti. Itu dapat hutang itu dikredit 5.000 sehari gitu bayarnya. 10.000 gitu. Orangnya mah pengen lunas tapi nggak punya uang bagaimana ya. Nah, kasihan anaknya mau sekolah, nangis dia itu pengen sekolah atau pengen pintar kayaknya. Iya. Dia mah pengennya sekolah sampai tinggi gitu kalau punya mah, atau biasanya atau begitu supaya cepet gitu, cepet gede gitu, biar jadi anak soleh gitu. Mujib adalah satu-satunya anak pasangan Didi dan Munirah yang bersekolah. Anak sulung mereka, Muhtadi, putus sekolah sejak kelas 4 SD. Sementara adik Mujib, Dimas, belum bersekolah. Di tengah kondisi keluarganya yang serba kekurangan, Mujib tetap tabah dan tak pernah lelah menimba ilmu di sekolah. Tapi kalau ibu pas bilang Mujib nggak punya uang ya ibu, nggak bawa jajan dulu gitu, tetap mau berangkat sekolah nggak? Mau Nggak apa-apa nggak jajan? Nggak apa-apa ya. Anak pinter ya berarti ya, harus tetap rajin ya. Nggak apa-apa nggak punya sepatu ya. Sementara dulu nggak pakai sepatu tapi tetap mau sekolah ya, yang rajin ya. Walau tak bisa menyebut secara pasti cita-cita yang hendak diraihnya, Mujib hanya tahu satu hal, bersekolah akan mengubah nasibnya dan membuat orang tuanya bangga. Mujib dan teman-teman lainnya memang membutuhkan tangan-tangan orang baik. Bantuan itu tak perlu mewah, cukup sepasang sepatu yang bisa menemani langkah kaki mungil mereka menyambut masa depan.